Oke, so ini adalah kegalauan banyak orang ketika pengen jualan di Instagram. Oke, so gini, apa yang harus diposting? Apakah produk untuk jualan? Apakah konten untuk edukasi? Nah, ini Anda lihat nih sekarang nih, ada dua hal yang berbeda. Maybe you can mix it, but sekarang gini, intinya begini. Orang awam tidak nge-follow produk. Jadi kalau misalkan ada posting produk Anda, kemudian, dan saya udah posting produk saya di Instagram, ya, tapi kok sepi ya, nggak ada pengunjungnya. Itu pertanyaan orang-orang yang biasa posting produk di Instagram. Or, ada yang sering posting konten edukasi, terus mereka bertanya, dan kalau sudah posting konten edukasi, kapan jualannya? Nah, so ini ada beberapa hal yang maybe bisa menjadi insight buat Anda. By the way, teman-teman, ini bukan tentang benar atau salah. Paling nggak video kali ini memberikan guidance ya buat Anda ya. Framework untuk berpikir. Nanti Anda terserah mau ikutin cara yang mana. Maybe you can mix it, dicampur gitu, nggak ada masalah. Oke, first thing first gini sekarang. Jadi yang pertama, kalau Anda posting produk, ya Anda mau jualan produk, of course Anda posting produk, posting baju, posting tas, apapun sepatu dan sebagainya. Oke, but remember, orang tidak tiba-tiba nge-follow brand Anda apalagi nggak dikenal. Ya kalau saya nge-follow produk, yes, I follow let's say Microsoft, I follow Apple, I follow Google misalkan. It's okay, saya suka gadget, saya suka Xbox, I follow Xbox misalnya. Karena mereka menunjukkan game-game terbarunya and I like it, siapa tahu saya beli. Ya, jadi tapi kalau brand Anda tiba-tiba brand sepatu, brand BH, brand apapun itu fashion yang baru apalagi, kita males follow karena kita satu tidak kenal dengan Anda. Ya, itu yang jadi kendala. Remember one thing. Kesimpulannya simple sih, bahwa produk itu kurang mendatangkan traffic. Karena tidak semua orang tiba-tiba mau follow sebuah produk. Ingat itu ya. Itu yang harus digarisbawahi, bahwa produk tidak mendatangkan traffic. Oke. Nah, sekarang dari produk kita move ke konten edukasi, tips, carousel. Orang bilang bikin akun publik, isinya tentang tips saham, tips parenting, tips fitness, tips apapun itu, digital marketing, tips bisnis, macam-macam, tips apapun itu. Ini mendatangkan banyak banget traffic. Oke, tapi kalau Anda jualan fashion, terus mau gimana? Ya kan? Nah, jadi ini pertimbangannya teman-teman. Yang tadi itu tidak mendatangkan traffic. Yang ini mendatangkan traffic tapi nggak jualan. Oke. So, ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan. Remember dulu tadi ya, bahwa kalau produk, dia hanya mendatangkan orang yang suka, yang sudah tahu, yang nggak tahu, nggak. Berarti kekurangannya adalah traffic. Anda menunjukkan produk, kekurangannya adalah traffic. Yang di sini adalah Anda punya traffic, kekurangannya adalah produk. Jadi Anda tahu dulu, Anda bagi dulu seperti itu. Oke. Nah, maka stepnya nih. Kalau Anda upload tentang produk, maka Anda butuh traffic. Simple kan? Karena produk tidak mendatangkan traffic, maka Anda butuh traffic. Nah, sekarang stepnya adalah cari traffic. Cari traffic gimana? Yang saya lakukan nih, kalau Anda cek di Bonels masih pakai adopsi yang ini. Bonels pakai yang produk. Denny Santoso pakai yang ini. Konten, personal branding, edukasi, curhatan saya, whatever, ada di sini. Trebelio punya akun sendiri, Trebelio. Oke, jadi Anda mesti paham ya bedanya gimana. Nah, Bonels gimana cari trafficnya? Macam-macam. Kita kolaborasi, kita saling promo, kita saling ngajak live orang lain. Kita ngiklan, paling kuat kita ngiklan. Jadi kalau Anda mau pasang produk, nggak ada orang datang, nggak mau ngiklan, terus trafficnya dari mana? Anda harus mikirin traffic sekarang. Kalau Anda sudah upload produk dan nggak laku-laku, bukan copywriting Anda, maybe bukan produk Anda, maybe Anda nggak punya traffic. Jadi Anda harus benar-benar push gimana caranya datangin traffic. Ya tadi, Anda bisa kolaborasi. Saya punya yang baru, misalkan, saya punya bisnis baru bersama dengan Pak Robi, Pak Hermanto Tanoko, yang namanya Idea Cloud. Anda cek Instagramnya Idea Cloud, masih baru banget, literally masih baru banget. Mostly belum ada isinya juga. Nah, gimana cara kita nanti menaikkan followers, subscribernya? Ya, kita kolaborasi. Saya akan nge-push, Pak Hermanto akan nge-push, Pak Robi akan nge-push, semua foundernya nge-push. Kemudian, kalau perlu kita ngiklan, ada budget iklannya juga. Nah, jadi clear di situ. Nah, tapi itu jadi panjang, teman-teman. Ketika kita sampai ngiklan, berarti produknya harus laku sehingga menghasilkan profit untuk bayar iklannya. Kalau enggak kan duit kita habis terus tuh di situ tuh, ya. Jadi make sure Anda paham kayak begini. Nah, kalau Anda menggunakan approach yang satunya, approach kayak saya, approach yang edukasi, tips, konten, infotainment, personal branding, maka
ini akan lebih cepat mendatangkan traffic. Karena orang suka ngikutin tips, orang suka nge-save, orang suka nge-share. Jadi di sini akan lebih viral. Nah, tapi nggak jualan. Terus gimana jualannya? Ada macam-macam cara jualannya. Kalau Anda lihat akun saya, jualan saya bisa di link di bio. Jadi Anda masuk ke akun saya @dennysantoso, klik link di bio, jualan saya di situ. Oke, bisa di situ. Ada orang lain yang jualannya di mana? Jualannya di highlights. Oke, di highlights. Itu bisa dilakukan. Or, jualannya Anda masukkan di akun yang berbeda. Oke, Anda masukkan di akun yang berbeda. Kayak di punya saya juga, di bio saya. Akun saya ada tulisan di atas itu, ada tulisan apa? official.tribelio, sama ada tulisan Bonels. Oke, nah itu akun bisnis saya. Sehingga orang akan ke sana. Nah, nanti tinggal disebutkan aja di kontennya. Kan kontennya udah banyak yang traffic nih, udah banyak orang datang nih di trafficnya. Tinggal saya bilang bahwa untuk membeli Bonels, silakan aja klik link di IG bio saya. Itu ada Bonels. Maka ketika diklik ke situ, masuk ke akun produk, isinya produk semua. Trafficnya produk ini dari mana? Dari akun ini. Jadi remember, akun produk tidak mendatangkan traffic. In general, teman-teman. Tapi dan ada akun produk yang followernya udah 700 ribu, jualan sepatu misalkan. Well, yes, of course, itu udah dibangun bertahun-tahun. Dan ingat, dia aktif melakukan IG Live, lakuin story, dan yang lain-lain. Maybe ngelakuin Reels sekarang. Sekarang hari ini ada Reels, dimana kalau Anda posting Reels, yang bukan follower aja bisa lihat. Karena algoritma dari Instagram lagi nge-push si Reels, semoga dipakai banyak orang. Nah, ini benefit di mana Anda bisa mendatangkan traffic luar biasa ke akun produk Anda. Use Reels. Ya, jadi Anda mesti mikir dulu nih, algoritma itu sebenarnya kayak apa sih? Ya, jadi tahu ya kalau produk aja itu biasanya agak jarang. Reels kan bukan produk doang di foto begitu, enggak, tapi video yang unik, yang ada value-nya sehingga mendatangkan traffic. Ya, jadi kapan pakai ini, it's depend on you. Kalau strategi saya pakai dua-duanya. Always ya, kalau Denny Santoso pakainya semuanya. Saya pakai model produk aja di Bonels. Official Tribelio itu lebih ke konten, tapi kontennya sebenarnya itu lebih ke tips. Sebenarnya tips pakai Tribelio-nya, tips pakai produknya. Kita setnya kayak begitu. Trafficnya sendiri, orang pakai Tribelio mostly adalah my followers. Yang sudah paham, yang udah ngerti, pentingnya membangun database. Itu dari situ. Jadi dari my followers, saya nge-push ke Tribelio. Oke? Jadi kalau misalkan Anda punya F&B gitu, case tadinya nih, misalkan Anda punya restoran gitu, terus gimana dong? Ya, Anda pasti postingnya kan seputar produk nih. Misalkan ada bakmi lah, ada salmon, ada makanan, ada steak, whatever, kayak gitu, ada burger. Better kalau Anda spend maybe kayak kecil-kecil aja, 50.000 gitu sehari. I think it's enough, 50.000 sehari. Anda kecil aja spending iklan di situ untuk area yang terdekat dengan restoran Anda. Misalnya kayak gitu. Supaya orang pesan lewat GoFood, misalkan tersedia melalui GoFood. Hari ini PPKM, pakai GoFood semuanya. Anda bisa ngelakuin itu. Oke, kalau Anda akun kayak punya saya, maka naikin followersnya simple. Naikin followernya, naikin trafficnya simple. Saya akan komen-komen di tempat-tempat orang yang sesuai. Saya akan JV, saya IG Live. Hampir setiap hari, Anda lihat sendiri IG Live saya. Hampir setiap hari, itu ada IG Live. Kemudian, saya juga ngiklan. Endorse juga mungkin. Oke, jadi Bonels melakukan endorse. Jadi kalau konten seperti saya, banyak caranya. Gitu. Jadi, terserah teman-teman sekarang mau pakai yang mana caranya. Mau dibangun dua-dua kayak begini, it's okay. Mau bangun produk only, it's okay sebenarnya. Tapi trafficnya harus didatangkan dari luar. Oke, hopefully video ini memberikan wawasan buat Anda. Tapi satu hal yang pasti pengen tekankan di sini adalah hari ini, apapun bisnis Anda, mau itu produk fisik, mau itu jasa, mau itu apapun, kalau Anda pengen sukses di dunia digital, Anda harus bikin konten. Karena konten adalah sesuatu yang menarik attention atau perhatian orang ke tempat Anda. Anda mau barang Anda laku, Anda harus bikin konten. Jadi mau nggak mau Anda akan disebut content creator. Remember, content creator bukan selalu personal branding, kayak harus muncul di kamera kayak begini. Tapi selama Anda create konten, bahkan yang create aja juga tim Anda adalah content creator. At least bisnis Anda adalah content creator. Jadi kalau sekarang Anda belum bikin konten sama sekali atau kalau malas bikin konten, Anda nggak bisa masuk di dunia digital. Kalau Anda mau masuk dunia digital, Anda harus bikin konten. Lihat aja, semuanya bikin konten. Even pengusaha sukses, even kayak kemarin selalu bilang, pengusaha sukses siapa? Kayak Pak Sandiaga Uno, misalkan kayak gitu. Beliau bikin konten, bikin YouTube juga. So, remember, everyone creating content. Dan nggak perlu personal branding. Even Bonels nggak ada personal branding saya. It's product. But still, produk juga konten ketika di-upload. Jadi Anda mulai sekarang perhatikan apakah bisnis Anda memiliki eksistensi konten di dunia digital. Kalau enggak, itu PR pertama Anda. Create konten. See you in next video guys. Bye-bye.